saya Feria Zara, mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Teknik Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feria Zara dengan NIM 150161954. Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas laporan praktikum 2, praktikum pengukuran listrik. Di sini percobaan 2 mengukur arus searah dengan ampere meter, kumparan, putar, dan besi putar. Tujuan praktikumnya itu mahasiswa dapat memahami cara kerja alat ukur ampere meter. Mahasiswa dapat menentukan kelas alat ukur ampere meter, besi putar dengan referensi alat ukur kumparan putar. Mahasiswa dapat membandingkan respon antara alat ukur ampere meter, kumparan putar, dan besi putar. Mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum dengan benar. Dasar teorinya itu, kelas alat ukur adalah suatu penggolongan alat ukur dilihat dari kemampuan alat ukur dalam menampilkan ketelitian, penunjukan pada saat digunakan. Kelas alat ukur ini sekaligus sebagai jaminan yang diberikan oleh pabrik. Nah, untuk mengukur kesalahannya itu, kelas alat ukur itu kesalahan maksimal dibagi batas ukur dikali 100%. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Di sini alat dan bahannya kita membutuhkan power supply DC 1, ampere meter kumparan putar, ampere meter besi putar, rheostat, multimeter, dan kabel penghubung. Karena di sini kita tidak memiliki power supply DC, ampere meter kumparan putar, jadi kita menggunakan multimeter saja. Oke, langsung saja kita ke rangkaiannya. Di sini kita menggunakan circuit wizard. Nah, ini untuk P sumbernya itu 9 volt. Untuk R-nya itu kita ubah jadi 180. Oke, setelah itu kita jalankan. Untuk ukurnya terukur 0,049. Nah, di sini ada IH. IH itu dihasilkan dari VS per R. VS-nya itu 9 volt, R-nya itu 180, maka menghasilkan 0,05 ampere. Di sini ukurnya 0,049, dan untuk mengukur persen kesalahan IH dikurang I ukur dibagi IH dikali 100%, maka mendapatkan hasil 0,1%. Nah, langsung aja kita untuk percobaan yang kedua, R1-nya kita ganti jadi 270. Langsung aja kita running. Di sini kita dapat 33,32. Untuk itu ukurnya terbaca 0,03. Nah, IH-nya juga sama, menghitungnya kayak tadi, VS per R dapat 0,03. Karena sama, berarti persen kesalahannya itu 0%. Langsung aja kita ke percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga 510. Kita running. Dapat 17,64. Di sini terbaca berarti 0,017. Untuk IH juga sama, VS per R. VS-nya 9 volt, R-nya itu 510. Hasilnya dapat 0,017 ampere. Nah, karena sama berarti kesalahannya juga 0%. Nah, sekarang lanjut yang ke percobaan keempat. Percobaan keempat kita ubah menjadi 330 volt ohm. Langsung aja kita running. Dapat 27,27. Nah, di sini ukurnya itu 0,02. IH juga sama, VS per R 0,027. Nah, untuk persen kesalahannya itu IH dikurang I ukur dibagi IH dikali 100% mendapatkan 0,25. Langsung kita ke percobaan yang kelima. Kita ganti R-nya menjadi 470. Kita running.
dapat 19,15. Berarti ukurnya dapat 0,019. Terus untuk IH-nya V square R 9 volt dibagi 470 mendapatkan 0,019. Karena sama berarti persen kesalahannya itu 0%. Begitupun untuk percobaan selanjutnya. Nah, di sini jelaskan prinsip kerja alat ukur besi putar dan kumparan putar. Di sini sudah ada jawabannya. Kita langsung aja ke tabel deviasi. Nah, di sini itu adalah jumlah-jumlah persentase kesalahan yang tadi, dan di sini adalah yang persentase kesalahan yang dikuadratkan. Nah, ini kita jumlahkan. Untuk persentase kesalahan tadi mendapat 0,6303. Nah, ini untuk persentase kesalahan yang dikuadratkan kita jumlah dapat 0,119312. Nah, ini kita hitung S-nya itu akar sigma X kuadrat dikurang sigma X per N kuadrat per N min 1. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Dapat menghasilkan 0,094 sehingga diperoleh standar deviasinya itu sebesar 0,094. Nah, di sini untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari persentase kesalahan sebesar 0,06%, di mana kelas alat ukur yang digunakan berada pada golongan 2. Alat ukur ini biasanya portable. Nah, dan ini untuk grafiknya. Bisa dilihat persen kesalahannya. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.